Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu semua yang kami hormat, Bapak Jumlah selaku Bapak Kepala Sekolah di SMP Buluan, rekan-rekan guru di SMP Buluan, dan kepada Ibu Anita selaku Ibu anak ibu dari SMP Buluan, dan Bapak selaku operator yang membantu dalam pelaksanaan diskusi pada pagi hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan diri, meskipun sudah kenal ya. Nama saya Dian Azarian Nando. Saya selaku pengajar praktik dari Ibu Anita Indrawati yang hari ini akan memberikan penguatan sekaligus saya sebagai moderator dalam acara diskusi pada hari ini. Untuk diskusi ini nanti tidak akan mengubah apapun yang sudah ada di sekolah ini. Ini hanya seperti cara belajar PBB, seperti disimulasikan, karena proses kedepannya PBB ini nanti akan melakukan hal yang sama untuk mencapai suatu perubahan sekolah yang menjadi SD di bawah ini. Baiklah, untuk acara kami hari ini akan saya sampaikan. Saya bacakan kalau saya misalnya sebagai pengajar dan pengajar, nanti apapun dari segala acara mulai dari awal, nanti Ibu Anita yang akan menghitung, dan ini juga akan membutuhkan saran, masukan, karena kita diskusi selalu juga nanti perlakuan yang menjadi untuk tujuan dan diskusinya dan menghasilkan cita-cita agar visi warga sekolah berada hidup di masa yang akan datang. Susunan acara pertemuan dan bagian ini yang pertama, pengantar dan diskusi, merumuskan kalimat tentang pemerintahan di sekolah, identifikasi perilaku yang mencerminkan diri, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan yang terakhir penting. Untuk pengantar ini karena Bapak Transfer sudah hadir, saya rasa Bapak juga akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan diskusi ini dan bisa memberikan informasi kepada Ibu Anita yang untuk waktu akan saya akan kepada Bapak Jumlah SD selaku kepala sekolah, mungkin Pak bisa memberikan pemahaman atau mungkin motivasi untuk saya sendiri.
SD Negeri Dua Barukan ini semoga kedepannya beliau diharapkan nanti akan membawa inovasi-inovasi baru seperti mampu membuat SD Negeri Dua Barukan ini menjadi SD yang unggul dengan prestasinya maju, kemudian juga dapat menginspirasi teman-teman yang lain, khususnya tenaga pendidikan di sini, agar ke depan nanti teman-teman ataupun tenaga pendidikan yang ada di sini bisa mengikuti dan juga beliau diberi yang terakhir, semoga saudara ini nanti dapat berjalan dengan lancar, dapat diikuti oleh peserta juga Bapak Ibu dari SD ini dan membawa manfaat bagi kita semua. Alhamdulillah yang saya sampaikan ini tentunya banyak kekurangan, banyak kesalahan, kurang berkenan bagi Bapak Ibu, dan lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan kata-kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan semua dan sudah memberikan penjelasan, memberikan motivasi dan menyampaikan bahwa di kegiatan kita hari ini semoga bisa mendapatkan hasil yang maju. Selanjutnya di sini untuk saya akan memberikan juga kepada Ibu Anita Jayati bahwa dalam proses pendidikan ini DKJ telah belajar banyak membuat visi dirinya sebagai aktif. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar DKJ untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini untuk murid disampaikan secara dan kepala sekolah. Meskipun menjadi bagian dari proses belajar DKJ, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap sekolah tempat Bapak itu sekarang saat ini bertugas di SD Negeri, sehingga saya harap semua pihak dapat terlibat aktif dalam proses ini. Jadi proses ini nanti dalam apapun yang disampaikan kepada kita yang terbaik, yang itu visi itu memang benar-benar berpihak kepada diri. Supaya visi ini kita lakukan. Untuk selanjutnya, berfungsi akan saya serahkan kepada Ibu Anita. Waktu disilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu selalu mengawasi yang terhormat Ibu Dianeka selaku memberikan saya, dan yang terhormat Bapak Ibu guru di SD Negeri Dua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, di mana telah diberikan rahmat serta hidayahnya sehingga pagi ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas SD Negeri Dua ini. Salawat serta salam selalu diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan sedang harga semua darah selama hari-hari. Bapak Ibu, sebelum acara ini kita mulai, alhamdulillah sebaiknya kalau kita berdoa dari kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar.
Bapak Ibu, kita akan menyanyikan lagu ini Bapak Ibu di bawah berdiri. Duduk kembali. Bapak Ibu, sebelumnya selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan menghadiri undangan yang saya berikan, sudah meluangkan waktu, juga sudah mau saya reportkan terus. Terima kasih banyak atas dukungan, atas kerjasama dari Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi bersama, yaitu mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ini adalah tugas saya, tugas dalam pendampingan individu kedua calon guru penggerak angkatan 7. Kemudian untuk cita-cita, kemudian untuk tujuan kegiatan pada hari ini, yang pertama adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita kita untuk murid dan visi yang berpihak pada murid. Kemudian yang ketiga, menilai visi sekolah sudah sesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang keempat, menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan murid dari segala sisi yang diperlukan. Baik Bapak Ibu, sekarang untuk sebelumnya ini akan saya tayangkan sebuah puisi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau membacakan puisi, belum atau sendiri, atau kalau tidak saya putarkan videonya. Kita dengarkan bersama-sama Bapak Ibu puisi ini sungguh sangat bagus. Aku mendengar ruang Indonesia berdoa, membangun partai
Aku mendengar lagu saja Indonesia. Jika aku melihat sawah Indonesia, aku tidak melihat bagaimana Indonesia. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merapi, gunung Kalimantan, gunung Merapi, dan gunung Merapi, aku melihat Indonesia. Jika aku mendengar album bawah, setelah dipakai orang dengan aku mendengar jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghidupkan. Bapak Ibu, tadi visi aku melihat Indonesia karena ini semua ceritanya. Bapak Ibu, visi tadi menunjukkan bahwa betapa besar, betapa indahnya Indonesia. Visi yang sangat luar biasa. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat tadi sungguh menggetarkan jiwa kita, jiwa raga kita, merasakan bagaimana besarnya Indonesia, menggambarkan Indonesia. Nah, Bapak Ibu, apakah visi yang kita miliki saat ini sudahkah sesuai dengan cita-cita kita? Sudahkah sesuai dengan harapan kita terhadap diri kita di masa datang? Dan sudahkah berpihak pada hidup? Tapi sebelumnya Bapak Ibu sedikit pengertian bahwa visi adalah suatu gambaran masa depan, cita-cita dan harapan tujuan yang ingin dicapai. Jadi visi itu merupakan sebuah rangkaian kata, rangkaian kalimat di mana di dalamnya itu terdapat cita-cita, harapan, impian, keinginan yang ingin dicapai, baik itu dari pribadi seseorang, dari sekolah, atau instansi, ataupun dari perusahaan. Itu dinamakan dengan namanya sebuah visi. Bapak Ibu, visi sekolah kita saat ini adalah menjadikan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, cerdas, terampil, aktif, efektif, kreatif, unggul dalam prestasi dan berbudi luhur. Nah, Bapak Ibu, untuk mengetahui visi kita yang ada tadi, apakah sudah sesuai dengan harapan kita, sudah sesuai dengan keinginan kita untuk murid-murid kita di masa datang. Nanti saya akan berikan kertas Bapak Ibu, nanti kita tolong untuk visi, untuk melengkapi kalimat perubahan cita-cita untuk murid kita. Mohon nanti diisi sesuai dengan hari kerja Bapak Ibu, cita-cita kita pada murid kita. Saya berikan dulu.
setia mengerjakan diisi. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kemudian yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk. Yang keenam, kita warga di sekolah ini paham bahwa
di rumah kamu sudah. Baik, kalau sudah selesai untuk penulisannya, nanti saya minta tolong nanti saudara ibu untuk menyampaikan isian yang sudah tadi diberikan. Nanti kita tolong pada Pak Nugroho untuk menuliskannya di slide agar nanti bisa kita evaluasi bersama-sama. Untuk soal yang kalimat tentang yang pertama, kita memimpikan murid-murid ya. Silakan Bapak Ibu yang mau berpendapat, Bu Sylvia mungkin atau ibu lain. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya untuk menjawab yang pertama ya, kita memiliki murid-murid yang di sini saya menuliskan murid yang religius unggul dalam prestasi baik akademik dan non-akademik serta memiliki budi yang luhur. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah tentunya yang pertama religius itu adalah murid yang beriman dan bertakwa dan serta menjalankan pertindakan sesuai dengan ajaran agamanya, dan juga untuk poin yang kedua unggul dalam prestasi baik akademik dan non-akademik. Jadi prestasi yang ada di anak-anak SD Negeri 2 Bawah ini tidak hanya prestasi akademik yang hanya sains saja dan matematik, tapi juga di luar itu yang non-akademik juga harus digali dan juga dikembangkan. Dan poin yang terakhir adalah serta memiliki budi yang luhur. Nah, di sini tentunya penanaman nilai karakter itu sangat diperlukan ya, apalagi ini adalah sekolah dasarnya, jadi sangat penting bagi kita, tugas kita seorang guru untuk menanamkan karakter kepada siswa-siswa ini. Begitu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Sylvie. Kita beri aplaus dulu. Mungkin satu lagi untuk soal yang pertama, satu lagi mungkin membuat dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya. Ibu Ma, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya langsung izin untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Kita memimpikan murid-murid yang pertama pastinya tentunya sama sama dengan Bu Sylvie, yaitu murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Kemudian selain itu kita juga memimpikan murid-murid yang mempunyai akhlak yang baik. Kemudian akhlak yang baik itu contohnya bersikap yang sopan, kemudian berbicara yang santun tentunya. Kemudian yang terakhir yang kami mimpikan untuk murid-murid yaitu murid yang unggul dalam prestasi akademik maupun non akademik. Itu ini cukup dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Mari kita beri aplaus dulu untuk Ibu Ma. Untuk cukup ya, nomor 1 ya Bapak Ibu. Sekarang kita lanjutkan untuk yang nomor 2. Kita percaya bahwa murid adalah nomor yang ingin mengungkapkan pendapatnya. Oh gitu. Lalu berapa mungkin? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab soal nomor 2. Kita percaya bahwa ini dari jawaban saya, yaitu menurut saya murid itu adalah generasi penerus yang harus kita didik dan harus kita didik supaya dapat bersaing bersama bangsa. Itu menurut saya. Terima kasih.
Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menyampaikan pertanyaan nomor 2 tentang murid itu termasuk generasi muda secara bangsa untuk kita semua, maka kita harus mendidiknya dengan baik supaya anak itu biar menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan bangsa, keluarga dan masyarakat umumnya. Maka kita harus betul-betul menanamkan diri kepada murid-murid kita. Terima kasih. Kita lanjut di nomor soal nomor 3 ya. Ada soal nomor 3. Di sekolah kita mengutamakan membuat kepala yang berpendapat. Mungkin Pak Pak berian nomor 3. Terima kasih telah waktu memberikan beberapa saya. Sekolah kita mengutamakan apa? Ya, atau sekolah kita mengutamakan yang pertama adalah kita mengutamakan kebiasaan bagi anak untuk membentuk karakter anak yang baik. Jadi seperti Bapak Ibu kita setiap pagi membiasakan memberikan salam, sapa, senyum kepada murid-murid kita, kepada anak-anak kita, untuk bisa mendidik karakter mereka agar bisa supaya mereka memiliki karakter yang baik, sikap seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Burma, sopan santun hidupnya, karena tadi juga disampaikan bahwa tujuan nomor 2 kita percaya bahwa murid itu merupakan generasi penerus, sesuatu yang sangat berharga baik bagi keluarga dan bangsa, karena anak merupakan generasi yang akan meneruskan cita-cita kita bersama. Jadi di poin nomor 3 ini saya berpendapat bahwa kita mengutamakan karakter anak, membentuk sikap anak yang baik melalui kebiasaan yang baik. Setiap hari kita berdoa, kita sebelum memulai pelajaran kita berdoa, terus sebelum masuk kita jabat tangan dengan Bapak Ibu, sebelum pulang kita juga berdoa dan jabat tangan kepada Bapak Ibu. Itu merupakan kebiasaan untuk membentuk karakter anak yang baik. Itu saja mungkin pertanyaan saya di nomor 3, mungkin bisa ditambahi oleh Bapak Ibu yang lain. Terima kasih Pak Jumat atas pendapatnya. Saya sepakat dengan Pak Jumat bahwa pendidikan karakter itu memang sangat penting ya Bapak Ibu, karena dengan anak yang memiliki karakter yang kuat, karakter yang baik itu tentunya nanti akan diikuti dengan sikap dan perilaku yang baik. Mungkin ada yang ingin berpendapat lagi, Bu Dewi sama? Oh iya, ada yang berpendapat lain mungkin Bapak Ibu? Gubernur? Oke, silakan. Jadi terima kasih. Saya sepakat dengan Pak Jumat, dan utama yang harus diutamakan di sekolah adalah pendidikan karakter. Ini sedikit menanyakan saja di rumah. Karena pendidikan karakter itu kan jika diterapkan kepada anak-anak bisa mendorong anak itu bisa percaya diri, kemudian juga anak itu tidak malu-malu untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, atau bisa juga mengeksplorasi apa atau yang dia mau. Sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih Bu Nurma. Jadi untuk poin yang ketiga ini kita ada sama ini mengutamakan pendidikan karakter. Bapak Ibu tadi sebelumnya mohon maaf di depan tidak ada minum dan snack, atau bisa disanti.
Sambil kita lanjutkan ya, setelah itu. Untuk kalimat rupan yang keempat adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa membuat sikap yang positif. Poin yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa beriman itu harus seimbang dengan akhlak yang baik. Jadi di sekolah itu tidak hanya menuntut ilmu saja, tetapi kita harus sedikit demi sedikit itu memberikan nilai moral yang baik kepada anak-anak, agar nantinya tentunya seperti yang kita tahu bahwa kalau hanya dengan berilmu saja, dengan pandai saja, tidak diimbangi dengan akhlak yang baik, juga nantinya hasilnya tidak akan bagus. Satu lagi mungkin Bu Erwin. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pembiasaan yang kita lakukan di sekolah seperti tadi 5S, terus menyanyikan lagu kebangsaan itu akan menumbuhkan penanaman pendidikan karakter kepada murid sejak usia dini. Ya, terima kasih Pak Erwin. Kemudian melanjutkan untuk yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk, mungkin saya sendiri ya Pak Ibu, kita warga di sekolah ini yakin untuk menjadikan siswa itu unggul dan berprestasi dan juga berkarakter. Karena seperti yang sudah diuraikan tadi di depan bahwa pendidikan karakter itu sangat penting, tetapi juga harus kita mengingat dengan prestasi, karena dengan prestasi akan membawa peserta didik kita menjawab tantangan dunia. Mungkin ada lagi yang mau menjawab? Pak Nugroho, Wisbor. Kalau tidak ada, sama berarti kita ke poin 6. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Bu Siti, Pak Kepala, kita dan warga sekolah di sekolah ini paham akan kewajiban kita masing-masing. Jadi kewajiban sebagai guru kita wajib untuk anak menanamkan karakter yang baik kepada anak kita, kepada siswa kita, mendidik, mencerdaskan anak kita itu sebagai guru, kemudian sebagai siswa itu juga memiliki kewajiban yaitu belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan baik, kemudian mengikuti arahan dan juga diberikan oleh Bapak Ibu. Jadi di sekolah itu paham akan kewajiban masing-masing sebagai sekolah, baik siswa maupun sebagai pendidik atau sebagai tenaga pendidikan. Itu menurut saya, menurut pendapat saya, untuk poin nomor 6 bisa kita layan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Jumar. Mungkin Bapak Ibu yang lain atau kemudian, oke, Bapak Ibu yang lain, Nurma, saya silakan. Baik, sedikit menambahkan untuk poin 6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan itu sangat penting diberikan sejak usia dini, ya, karena pendidikan itu dapat digunakan sebagai bekal nanti di masa depan, serta dapat membantu siswa-siswa untuk meraih cita-citanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nurma. Saya sedikit menambahkan untuk poin yang 6. Menurut pendapat saya, kita dan warga
warga di sekolah ini paham bahwa setiap pribadi itu memiliki kodrat masing-masing. Sejak dari lahir, seseorang itu sudah memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai pendidik adalah bagaimana kita menebalkan kodrat yang sudah ada, kodrat baik yang sudah ada pada masing-masing anak itu. Bapak Ibu ada yang mau menambahkan lagi? Baik, kalau tidak ada, maka saya bacakan dari tadi pendapat Bapak Ibu ya, mulai dari yang pertama. Kita memimpikan murid-murid yang religius, unggul dalam prestasi, berbudi luhur, memiliki akhlak yang baik, unggul dalam prestasi. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa berguna untuk bangsa. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa berilmu harus diimbangi dengan akhlak yang baik. Penanaman pendidikan karakter sejak dini. Kemudian yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk unggul, berprestasi, berkarakter. Kemudian yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham akan kewajiban masing-masing, baik siswa ataupun pendidik. Kemudian pendidikan sangat penting sejak usia dini dan pendidikan dan kemudian setiap pribadi itu nanti itu sudah memiliki kodrat masing-masing. Nah, baik Bapak Ibu, dari pendapat Bapak Ibu tadi dapat kita ambil kesimpulan atau bisa kita ambil kata kuncinya. Tadi yang pertama mungkin religius. Yang pertama tadi religius, Bapak Ibu tadi ada beriman dan bertakwa. Bapak Ibu sepakat benar. Kalau religius kita masukkan, karena itu tadi ada beriman dan bertakwa. Itu Muslim atau non Muslim. Kemudian kata kunci yang kedua, mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan dari apa yang sudah kita utamakan tadi. Unggul dalam prestasi itu ya Bu. Ya. Berbudi luhur ya. Kemudian karakter masuk. Kemudian tadi ada kewajiban. Ada yang ingin menambahkan tadi Bapak Ibu? Akhlak yang baik, tapi itu tadi sudah nanti masuk dalam karakter. Sampai Bapak Ibu sudah masuk ya. Baik, nah Bapak Ibu, sekarang kita perhatikan visi kita. Kewajiban tadi belum dituliskan. Baik, sekarang Bapak Ibu, tadi kita sudah mengemukakan pendapat kita mengenai murid kita di masa yang akan datang. Kita juga sudah menemukan kata kuncinya. Dan sekarang, apakah visi kita ini sudah selaras dengan cita-cita kita atau profil pelajar Pancasila? Kemudian, apakah ada yang belum sesuai atau mau ditambahkan? Nah, Bapak Ibu, apakah kita sudah sesuai dengan visi yang sudah ada di sekolah kita? Visi tadi kita adalah menjadikan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, cerdas, terampil, aktif, efektif, kreatif, unggul dalam prestasi dan berbudi. Apakah sudah setuju atau mau ada yang ditambahkan? Monggo. Oke, ya sudah sesuai berarti satu.
sedikit profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila merupakan pelajar Pancasila sebagai pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, berkaitan dengan profil pelajar Pancasila ini, mari kita sebentar menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyanyikan lagu biar bisa menambah semangat kita pada diskusi kali ini. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah dimensi profil pelajar Pancasila yang tadi kita sesuaikan dengan visi kita. Untuk dimensi yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, kreatif. Dan yang keenam adalah bernalar kritis. Nah, ini visi kita yang tadi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, karena kita tadi sudah setuju dengan visi kita, tidak ada yang diubah ataupun ditambahkan. Nah, sekarang bagaimanakah sikap dan perilaku kita, baik kita, siswa ataupun orang tua, untuk bisa mewujudkan visi-visi kita? Di sini pendapat saya itu satu, kita itu sebagai pendidik harus harus bisa memberikan contoh keteladanan kepada peserta didik agar mereka juga bisa meneladani apa yang kita lakukan. Kemudian kalau dari orang tua itu bisa mendampingi anaknya saat belajar. Itu perlu sekali kita komunikasikan dengan orang tua, karena pendidikan tidak sepenuhnya di sekolah, tetapi paling banyak waktunya adalah di rumah bersama orang tua. Kemudian yang ketiga, menurut saya murid yang disiplin. Yang keempat, monggo Bapak Ibu yang ingin menambahkan sikap dan perilaku kita, siswa ataupun orang tua yang bisa mewujudkan visi kita tadi. Monggo Bapak Ibu yang Bu Erwin. Oke. Sikap dan perilaku kita sebagai guru juga bisa menjadi contoh bagi anak-anak, yaitu keteladanan. Contohnya keteladanan ketika kita bersikap sopan ataupun ramah terhadap anak, nah itu bisa menjadi contoh bagi anak-anak. Ya, terima kasih. Mungkin yang lain Bapak Ibu monggo. Bu Nurman, Bu Sylvi. Baik, untuk sikap dan perilaku yang dapat diteladani terutama di siswa, itu menurut saya yang pertama adalah disiplin. Disiplin itu bisa disiplin waktu maupun dalam berpakaian seragam gitu. Kemudian sopan, perilaku yang sopan. Kembali lagi ke 6S nih, salam, sapa, sopan santun gitu. Kemudian yang sudah masuk dalam disiplin sepertinya yang tepat waktu maupun dalam datang, kemudian pulangnya gitu. Mungkin itu saja menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bapak Ibu yang lain monggo yang ingin menambahkan. Itu mungkin tidak hanya dari kita, bisa dari siswa ataupun juga
dari orang tua, monggo yang ingin menambahkan. Tidak ada. Oke, baik, kalau tidak ada, kita lanjut. Sekarang ini adalah prakarsa pembelajaran yang dapat kita lakukan Bapak Ibu. Kalau fisiknya sudah ada, sudah terbentuk, kita bisa melihat dari tadi pendapat kita, juga kata kunci yang sudah kita dari kata kunci yang sudah kita buat tadi untuk prakarsa perubahan, yaitu nanti mewujudkan murid yang religius. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi Bapak Ibu dari Bu Sylvi? Untuk yang selanjutnya kita murid yang religius, kemudian yang selanjutnya itu mungkin bisa ditambahkan penanaman karakter. Penanaman karakter berarti hubungannya dengan akhlak yang baik, karena kita lihat anak-anak sekarang itu dari generasi ke generasi terlihat bahwa moralnya itu berkurang sedikit demi sedikit gitu ya. Jadi kewajiban sebagai guru agar mempertahankan jangan sampai moral anak-anak kita itu berubah. Jadi penting bagi kita untuk menanamkan. Terima kasih Bu Sylvi. Yang lain monggo. Dari saya karakter itu dimulai dari pendidikan usia dini, terutama dalam bahasa. Nah, misalnya bahasa yang baik, santun, misalnya karena dalam sekolah ini dalam dididik desa ya Bu, jadi sopan santun terhadap orang tua, terhadap guru itu kurang. Jadi kita harus memberi pendidikan yang lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Dia yang mau menambahkan. Berli. Menurut saya sih itu karakter itu sudah mencakup semua ya, dari disiplin, peduli, semua itu membuat karakter anak menjadi perubahan pada diri anak maupun pada diri guru sebagai model, model. Ya, terima kasih. Lagi di karakter ya, dari karakter. Kemudian kita dulu mau menambahkan. Baik, terima kasih. Menurut saya ingin menambahi sedikit. Tadi kan murid yang religius berkarakter tentunya harus juga ada kreativitas, jadi harus kreatif supaya nanti bisa bersaing pada dan juga harus berprestasi. Ya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih ya Bapak Ibu. Berarti prakarsa perubahan yang dapat kita lakukan saat ini mewujudkan murid yang religius. Religius berarti beriman, bertakwa, baik itu yang beragama Islam maupun non Islam, karena kemudian di sini kita juga ada banyak siswa yang non Islam dan kita juga mempunyai guru non Islam. Jadi nanti kita bisa bekerja sama, kemudian berkarakter sangat luas sekali yang tadi Bapak Ibu sudah disampaikan, kemudian kreatif dan juga berprestasi. Nah, Bapak Ibu, untuk mewujudkan visi kita itu perlu berkolaborasi. Nah, berkolaborasi itu tidak hanya dengan kepala sekolah, tetapi juga ada pihak-pihak lain yang terkait. Misalnya ada dengan mahasiswa, murid, kemudian orang tua, stakeholder, komite, dan tokoh masyarakat lainnya. Nah, ini bentuk kolaborasi seperti apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan visi kita? Jadi yang pertama itu saya menuliskan menurut saya itu kepala sekolah, karena semua kegiatan yang ada di sekolah ini tentunya harus seizin kepala sekolah dan sepengetahuan kepala sekolah. Karena tanggung jawab yang utama, tanggung jawab pertama adalah kepala sekolah. Jadi kepala sekolah
adalah orang yang paling penting dalam pergerakan atau pertukaran di sekolah. Mungkin yang lain bisa ngomong kolaborasi dengan siswa atau mungkin dengan orang tua. Monggo yang mau berpendapat. Bu Siti, ya. Ya, untuk poin yang kedua saya menambahkan yaitu kolaborasi dengan kita dekat sama kepala sekolah itu akan sejauh ya, yaitu dengan mengkomunikasikan program yang akan dilaksanakan. Biasanya kan di awal tahun ajaran baru itu ada rapat sekolah, itu kita bisa merancang program atau kegiatan tahunan yang akan dilakukan 1 tahun yang akan mendatang, atau mungkin kita ada program baru, ada usulan baru bisa dikomunikasikan pada saat itu. Terima kasih Bu Silvi. Yang kedua adalah kolaborasi dengan rekan sejawat. Mungkin juga kita dengan rekan sejawat itu tanpa sengaja, tanpa kita sadari, kita ngobrol, kita tinggi pelajarannya seperti ini. Nah, itu juga mungkin suatu bentuk kolaborasi yang tanpa kita sadari, tetapi itu adalah hal yang menuju untuk mewujudkan apa yang akan kita cita-citakan untuk peserta didik. Kemudian yang ketiga, monggo yang mau menambahkan, kita berkolaborasi dalam bentuk apa? Mungkin ada yang ingin menambahkan? Dulu lagi. Oh ya, dia Pak. berkolaborasi sekolah, hubungan sekolah kita, pertama juga dengan warga sekolah, dengan yang pendidikan maupun pendidikannya, mereka berjalan, kemudian dengan kalau saya itu bisa dengan komite dan masyarakat sekitar, juga dengan lembaga-lembaga terkait itu bisa dengan pemerintah desa, juga dengan tokoh-tokoh masyarakat dengan sekitar sekolah kita, stakeholder di sekolah, di sekitar sekolah kita, untuk mendukung program-program dari sekolah kita tidak akan bisa sendiri. Contohnya kalau kita kelas juga kita membutuhkan membutuhkan masyarakat sekitar, baik yang memiliki peralatan yang kita bisa totalnya atau sana sini bisa kita bisa, dan kita berkolaborasi dengan masyarakat sekitar juga dengan komunitas. Itu dari saya. Terima kasih Pak Jumat. Dari Pak Jumat, stakeholder mungkin dalam kampus komite atau masyarakat keluarga sekitar. Kita memang membutuhkan dukungan dan bantuan dari masyarakat karena kita tidak bisa berdiri sendiri. Untuk yang lain, monggo. Lembaga terkait. Lembaga terkait mungkin seperti Puskesmas, pemeriksaan ya, baik. Untuk selanjutnya, monggo Bapak Ibu yang ingin menambahkan kolaborasi. Orang tua dan juga siswa ya, betul ya. Monggo bantuan. Jadi siswa itu yang jadi yang nanti ya yang akan kita bentuk nantinya itu adalah siswa lainnya. Penting bagi kita untuk bisa berkolaborasi dengan anak. Tindakan yang bisa dilakukan itu misalnya di awal pembelajaran, di awal kelas, awal semester itu kita bisa membuat belajar. Jadi
perjanjian apa saja yang akan kita lakukan selama pembelajaran. Contohnya jika anak terlambat datang 15 menit atau berapa menit, nanti akan ada sanksinya sendiri. Terima kasih Bu Sylvi. Kita juga perlu ya berkolaborasi dengan siswa karena siswa itu adalah objek kita, objek yang akan menjadi tujuan kita. Bagaimana membuat siswa itu nyaman belajar, bagaimana kita membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan untuk anak, yang berpihak untuk anak, sehingga mereka akan merasa enjoy, merasa nyaman, dan anak itu pun akan bisa masuk di anak seperti itu. Satu lagi mungkin, enggak? Baik, yang menambahkan untuk yang poin 6 itu penting juga kita berkolaborasi dengan orang tua siswa atau wali murid ini. Contoh kecilnya saja kolaborasi yang sudah dilaksanakan ketika anak-anak belajar di rumah, itu orang tua mendampingi atau mengajarkan siswanya untuk belajar. Kemudian selanjutnya adalah komunikasi dengan wali murid mengenai perkembangan siswa, itu yang sering dilakukan ketika penerimaan siswa juga, atau jika ada yang harus di kayaknya sulit untuk ya, karena itu dengan menggunakan media, metode ataupun pembelajaran juga kan disesuaikan dengan metode masing-masing. Kemudian untuk pembiasaan, kalau pembiasaan itu memang dibutuhkan keteraturan, dibutuhkan keteraturan dan keteladanan. Nah, jadinya itu juga mungkin secara penambahan itu nanti paling tidak nanti setengah semester kita bisa melihat perubahan, apakah ada perubahan dari anak-anak kita dan tidak. Kemudian yang kelima adalah literasi. Mohon nanti silakan untuk yang lain mulai dilaksanakan untuk literasi membacanya. Nanti kita lihat apakah berjalan atau tidak. Baik Bapak Ibu, ini sudah sampai di akhir di kesimpulan dari tadi pagi kita sudah berdiskusi bersama-sama, kita sudah menyepakati bahwa visi kita yaitu menjadikan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, cerdas, terampil, aktif, efektif, kreatif, unggul dalam prestasi dan budi luhur. Itu sudah sesuai dengan visi kita. Kita tadi juga sudah menentukan bentuk kegiatannya, langkah-langkah kegiatannya, kolaborasinya dengan siapa saja, dan kita juga sudah menyepakati kapan ini akan dimulai. Nah, ini ya Bapak Ibu, visi kita, komponen visi kita sesuai profil pelajar Pancasila. Yang pertama, dimensi pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sudah tertulis jelas di visi kita, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berbudi pekerti. Itu tadi yang kita bahas, ada karakter, berarti berbudi pekerti itu sudah masuk dalam karakter. Kemudian berkebinekaan global, dalam visi kita itu yang masuk adalah cerdas. Bapak Ibu, peserta didik itu cerdas, itu tidak hanya cerdas akademik, tetapi dia juga harus cerdas emosi. Bagaimana dia cerdas untuk mempertahankan budayanya, cerdas dalam menyaring budaya-budaya yang masuk ke kita, juga cerdas dalam menjawab tantangan dunia yang saat ini tentunya perkembangan IT yang sungguh sangat pesat, walaupun sarana dan prasarana di sekolah kita ini belum mendukung, tetapi sebisa kita mari kita buat anak itu bisa menjawab tantangan dunia. Kemudian yang ketiga, dimensi yang ketiga adalah gotong royong. Ini dalam visi kita itu adalah aktif, karena dalam sebuah gotong royong itu dibutuhkan keaktifan dari semua pihak. Dalam hal ini objek kita adalah siswa. Kemudian mandiri. Kemudian yang keempat itu dimensi mandiri, yang masuk adalah terampil dan efektif. Karena
peserta didik itu harus mampu bertanggung jawab terhadap suatu proses secara menyeluruh yang menjadi tanggung jawabnya, yang bisa dilakukan secara efektif dan terampil. Dan saat ini penerapan belajar mandiri dilakukan dengan strategi efektif, di mana apa yang menjadi harapan bisa terwujud dengan keefektifan. Kemudian dimensi yang kelima adalah kreasi. Nah, Bapak Ibu, seorang peserta didik itu harus bisa kreatif dalam tindakannya agar mampu menghasilkan karya-karya yang inovatifnya. Kemudian bernalar kritis, dimensi bernalar kritis dari visi kita yang masuk itu adalah unggul dalam berprestasi. Seorang bisa dikatakan unggul dalam berprestasi apabila dia itu mampu secara objektif memproses informasi dan harus mampu bertanggung jawab terhadap suatu proses, mampu mengevaluasi dan mampu mengkaitkan informasi tersebut untuk menganalisis, mengevaluasi juga menyimpulkannya. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya simpulkan. Mungkin ada yang kurang, ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup? Oke. Gitu Bu Widya, oke. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan pada pagi ini kalau tidak ada yang ditambahkan sudah cukup. Sebenarnya foto. Bapak Ibu, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu untuk mengakhiri kegiatan ini. Doa karena Bapak Ibu sudah berjalan dengan lancar, doa untuk kita masing-masing. Berdoa selesai. Bapak Ibu, terima kasih. Kurang lebih 1 jam saya titipkan bersama-sama berdiskusi untuk menentukan masalah perubahan dan visi kita. Tentunya saya banyak sekali kesalahan, banyak sekali kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga kita bisa mendapatkan itu yang dan salam guru penggerak, bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengikuti dari awal, saya apresiasi sekali Mbak sudah menyampaikan dan saya rasa ini sangat bagus sekali karena teman-teman yang ada di sini bisa mengungkapkan tambahan, bisa memberikan masukan, ini kurang, ini pas, ini berkaitan dengan ini gitu ya, sangat bagus sekali. Saya juga mengumpulkan ini nanti untuk proses kerja. Ya, diskusi ini sebagai salah satu proses, jadi besok kedepannya Pak ya, kalau misalnya saya jadi untuk proses kedepannya seandainya Bu Anita ini nanti kan bagaimanapun CGP kan baru C, nanti kalau sudah selesai baru GB dan kemudian ini besok Bu Anita akan menjadi komite pembelajaran membuat suatu perubahan. Jadi progresnya sebelum ketika masih CGP dan nanti akhirnya menjadi GP, mungkin Bapak juga bisa lihat progresnya apa sih. Oh sebelum ini tuh kayak gini, setelah menjadi GP ternyata lebih baik lagi, banyak inovasinya, banyak pengembangannya, prakarsa yang akan dilakukan sangat banyak sekali dan itu dibutuhkan. Itu tidak hanya sebatas retorika, jadi kedepannya bisa memang diimplementasikan dan menjadi demonstrasi, tidak hanya demonstrasi tapi sudah menjadi kontekstual yang akan membawa perubahan lebih baik. Oke, waktu 1 jam saya rasa sudah cukup karena memang sesuai dengan aturannya memang harus 110, tapi saya tidak akan sakit ya Pak ya, karena saya sudah urut sesuai dengan panduan-panduan ketika melakukan diskusi memfasilitasi ini. Sekaligus ini juga tidak akan meningkat terlalu lama karena teman-teman ibu-ibu ya juga sudah meluangkan waktu di sini.
yakin saya tahu ini banyak kerepotan dengan tugas dulu dan sebagainya. Dan ini mungkin bisa ditutup ya, karena kita sudah berjalan dengan semestinya. Terima kasih, saya sudah diberikan ini meskipun saya misinya juga karena kondisi di sini yang tahu Bapak Ibu sendiri ya. Nah, kan apa? Ya, itu aja Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya di sini selaku moderator dalam kegiatan diskusi visi dan kapasitas ini. Kita tutup di sini. Aku sudah ditutup. Terima kasih banyak untuk waktunya Bapak Juman selaku kepala sekolah sudah berkesempatan dari awal sampai akhir. Bapak bisa melihat apa pergerakan dari doa kita ketika memimpin dari diskusi ini. Dan terima kasih kepada ibu-ibu semuanya, melawaknya, menjalankan kelas ya untuk mendukung salah satu dukungan kegiatan doa kita pada pergerakan individu kedua saat ini. Dan kepada Bapak Ibu ya, nah selaku operator karena ini juga sangat membantu sekali kalau tidak ada operatornya, nah kita berdoa ya, kita gitu aja. Saya selaku moderator di sini. Terima kasih. Mohon maaf saya